Salam pecinta ngopi, kembali lagi kita akan bersama-sama membahas konten ngopi, ngobrol, pemuritan. Bersama saya Penginjil Yeskiel. Hari ini kembali lagi ditemani oleh Pendeta Nathan. ya, semua sudah kenal ya. Sudah kenal lah. Iya. Nah, kita langsung saja membahas hal-hal terkait pemuritan. Nah, menurut musuh di dalam pemuritan berbasis kelompok kecil. Ya. Nah, kita mau ngomong kelompok kecil nih karena ini yang menjadi gerakan di tengah-tengah gereja kita. Nah, apa dua hal penting di dalam kelompok kecil? Ya, dua hal penting yang mendasar ya. Iya. Kita sebenarnya banyak hal yang penting lainnya. Itu relasional dan intensional. Oke, relasional, intensional. Oke, kita kunci di dua ini saja ya. Iya, oke. Tentu aspeknya banyak, hal-hal yang penting di dalam kelompok kecil. Nah, kita mau coba gali dulu nih. Apa yang dimaksud dengan kelompok kecil yang relasional? Relasional itu sederhananya bicara tentang persahabatan rohani ya. Persahabatan rohani. Ya, bagaimana seseorang berelasi lah, berhubungan ya di dalam pengenalan, ya bukan hanya pengenalan yang di permukaan saja, tetapi bagaimana semakin dalam untuk mengenal sesama anggota di dalam kelompok kecilnya. Ya. Ya. Saya rasa relasional ini adalah suatu hal yang aspek yang sangat penting di dalam kelompok kecil. Karena pada umumnya gereja-gereja melayani di dalam bagian aspek mungkin menekankan edukasional. Ya. Ya, menekankan Pengajaran. pengajaran, doktrin-doktrin, pembinaan, dan juga satu sisi atraksional. Ya, bagaimana ibadahnya memberikan satu sensasi yang wah, sepertinya membuat kita menjadi lebih bersemangat. Tetapi kelompok kecil dikatakan lebih relasional, lebih mendalam lagi. Mendalam. Ya, mungkin bisa berikan contoh konkret relasional di dalam kelompok kecil itu seperti apa? Iya. Adanya kelompok kecil tidak serta-merta dia relasional. Oh, begitu. Ya. Ada kelompok kecil ya, tapi nggak relasional, hanya formalitas satu Formalitas. kelompok. Ya, rasa ini program gereja ya, perlu butuh kelompok ya, tetapi tidak relasional. Relasional adalah sesuatu yang diusahakan ya, sesuatu yang perlu effort di dalamnya untuk membangun suasana yang relasional itu. Ya, relasional itu bicara tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai sahabat-sahabat rohani dalam sebuah kakak menuju pertumbuhan. Ya, yang nanti akan kita bicara mungkin ya tentang intensional itu. Jadi persahabatan rohani sebagaimana hidup di dalam kasih Tuhan, ya, hidup di dalam pengenalan yang lebih dalam satu sama yang lainnya, hidup di dalam pemahaman, pengertian satu sama yang lainnya. Ya, yang tidak hanya sekedar di permukaan saja, hanya kenal nama, rumahnya di mana, ya, tetapi bagaimana pergumulannya, apa yang dialaminya, apa yang menjadi kelebihannya, apa yang menjadi kelemahannya. Ya, kira-kira bisa bicara dalam hal itu dalam konteks relasionalnya. Ya, ya kerap kali khususnya dalam kehidupan rohani jemaat Tuhan di gereja itu menjadi suatu kendala karena kita hanya datang, pergi, datang, pergi gitu ya. Bahkan ada yang sudah bergereja puluhan tahun juga tidak mengenal orang yang di sebelahnya. Bisa saja terjadi. Gitu ya. Atau mungkin kita melihat ada seorang yang sepertinya sudah lama mengenal Tuhan, tetapi di dalam pergumulan hidupnya kita mungkin akan bingung, kenapa kok menghadapi pergumulan seperti ini responnya seperti itu gitu ya. Nah, justru hal-hal itu diketahui di dalam kelompok kecil ya justru. Ya, seperti yang Amsal katakan ya, Amsal 17 ya, sebagai seorang sahabat yang menaruh kasih setiap waktu ya, bahkan melebihi daripada saudara. Itu yang mau dicapai sebenarnya. Kita mau capai seperti itu. Bagaimana relasi itu ada, bukan hanya sekedar say hello aja kalau ketemu, tapi benar-benar ya disatukan, khususnya yang disatukan dalam satu kelompok ya, atau membentuk satu kelompok. Satu kelompok kecil maksud saya di sini, ya benar-benar menghidupi relasional itu. Karena kalau kelompok besar pasti sulit untuk mendapatkan aspek relasional ini. Misalnya datang ke gereja, ya seperti contoh katakan tadi, ya mungkin sudah lama tahu dia bergereja di GKPC, tetapi tidak mengenal lebih dalam. Ya, mungkin nama tahu lah, ya. Ya rumah mungkin, alamat mungkin nggak tahu juga, hanya tahu nama, ya hanya ketemu say hello aja, tetapi tidak menjalin relasi. Tetapi kalau di dalam satu kelompok,
Ya, justru kita belajar untuk mengenal ya satu sama yang lainnya, bukan hanya mengenal tapi bersama-sama menjalani satu eh, persahabatan rohani yang menuju pada pertumbuhan rohani itu. Nah, tentu yang namanya relasi ya kita katakan yang mesti ya ada hubungan timbal balik. Ya, itu pasti Ya, ada. kalau satu arah Bukan mungkin relasi. ya bukan relasi ya. Itu Ya, apa namanya? ya kalau dalam konteks gereja mungkin konsumerisme. Datang, dipuaskan sudah kan. Tapi Iya. relasi kan tidak hanya menerima, dia mau memberi juga ya. Iya, Ya, bicara seperti tentang itu. membagi Ya, hidup akhirnya. membagi hidup kan. Iya. Nah, tentu dalam relasi tadi ada effort. Nah, effort tuh harus intensional. Intensional. Iya. Nah, menurut Musa sendiri apakah perlu intensional ini? Ya. Karena Hmm. kalau kita melihat ada yang berpandangan bahwa tidak perlu diintensionalkan. Relasi itu mengalir saja, natural saja. Untuk apa dipaksakan, dikondisikan atau diintensionalkan? Iya. Menurut Musa bagaimana? Tadi saya katakan adanya kelompok kecil belum tentu relasional. Oke. Iya. Kelompok kecil yang relasional belum tentu juga intensional. Oh, Iya. gitu ya. Menarik ya, menarik. Iya, dia harus mencapai itu. Jadi satu kelompok kecil bukan hanya bicara tentang relasional, tetapi intensional. Itulah kepentingannya, signifikansinya bahwa ada sesuatu yang disengajakan. Intensional itu artinya sesuatu yang disengajakan ya dalam pengertian umumnya begitu. Tahu bagaimana arah yang akan dituju dan tahu bagaimana membawa orang yang akan ke arah itu yang akan dituju itu. Iya, tahu. Jadi ini ya menjadi satu hal yang penting. Jadi tidak hanya bicara tentang relasional, banyak kelompok-kelompok kecil yang sudah relasional tetapi tidak intensional. Akhirnya apa? Tidak mengalami pertumbuhan. Ya. Dan kelompok kecil yang dijalani ya hanya begitu-begitu saja, tidak mengalami sesuatu yang berdampak, yang berimpact kepada pelayanan gereja maupun yang berpengaruh dalam kehidupannya sendiri ataupun berdampak pada lingkungan di mana dia tinggal. Iya. Kira-kira mengapa kita perlu intensional? Apakah ini ada hubungan dengan natur kita sebenarnya? Ya, itu. Iya ya. Iya. Jadi intensional kan bicara sesuatu yang bukan otomatis atau berjalan secara natural ya, tapi sesuatu yang disengajakan loh. Kita melakukan ini ada sesuatu motif yang ingin kita capai, ada satu tujuan yang ingin kita capai, itu yang dinamakan dengan intensional itu. Ya karena natur kita juga sebagai manusia yang berdosa kan kita malas sebenarnya berrelasi. Iya. Ya kita hanya berfokus kepada diri. Apalagi intensional. Relasi aja malas, apalagi didorong ke arah intensionalnya. Iya iya. Ya, itu yang menjadi salah satu ya musuh lah ya, musuh di dalam satu kelompok kecil atau ya dalam dalam sesuatu yang lebih luas yang disebut pemuridan itu, bahwa kadang ya tidak relasional dan intensional. Ya. Intensional. Mungkin bahasa lebih sederhananya mungkin mau lebih berkomitmen. Iya. Ya, tidak hanya sekedar menjalankan program atau rutinitas, tapi kita benar-benar sungguh-sungguh nih dengan keseluruhan jiwa kita, pikiran kita, hati kita untuk yuk kita benar-benar menjalankan pemuridan melalui kelompok kecil. Iya. Yang tujuannya itu pertumbuhan rohani. Relasional itu bicara tentang persahabatan rohani, intensional itu bicara ke arah pertumbuhan rohaninya. Bagaimana step by step seseorang atau AKK, anggota kelompok kecil atau seorang murid Tuhan itu mengalami pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu tidak mengalir begitu saja, natural, tapi didorong dengan kesengajaan, komitmen tadi, ya. Ada sesuatu yang memang sengaja dirancang loh, seseorang itu mengalami pertumbuhan. Ya, itu yang kita sebut dengan intensional ya. Jadi dari seseorang percaya ya, dari sebelum percaya kemudian menjadi percaya, kemudian dibaptis, kemudian diajar, kemudian bisa melayani, kemudian bisa menginjili, ya. Itu semua itu dalam satu proses lagi yang harus diintensionalkan. Itu yang disamakan dengan intensional yang bersifat pertumbuhan rohani itu. Oke. Terima kasih Musa hari ini ya kita telah membahas dua aspek penting yaitu relasional dan intensional. Nah Musa, apakah ada statement penutup? Statement penutupnya sederhana ya. Marilah menjadi seorang murid yang bisa
berrelasional di dalam kelompok kecil dan terus mengalami tahapan intensional sebagai seorang murid untuk bertumbuh ke arah Kristus ya, serupa dengan Kristus. Itu harus dialami. Dari relasional menuju kepada intensional itu satu hal yang dialami, yang dirasakan, dinikmati sebagai seorang murid Kristus. Oke, terima kasih. Setiap kita yang mendengarkan saya yakin pasti mendapati berkat. Terus dukung podcast Ngopi, Ngobrol Pemuritan. Kita akan bersama-sama membahas lebih dalam mengenai pemuritan berbasis kelompok kecil. Nantikan di sesi berikutnya dan jangan lupakan doakan kami dan doakan pelayanan ini. Kami berdoa setiap kita yang mendengarnya juga bisa mengambil komitmen masuk dalam kelompok kecil, berelasi, dan secara intensional mengambil komitmen untuk bertumbuh bersama. Sampai jumpa di sesi podcast berikutnya.